Pada malam hari saya ingin bercerita sedikit. Imam Ghazali menceritakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dibuat kita biar hidup kita ini penuh dengan arti. Hari-hari kita jangan sampai habis begitu saja. Tahu-taunya kita wafat, tahu-taunya kita meninggal dunia. Padahal sudah sama Allah berikan kesempatan satu hari satu malam 24 jam. Kok kenapa kita termasuk orang minal khasirin? Orang-orang yang rugi ketika kita berjumpa di hadapan Allah. Maka kata Imam Al-Ghazali mengingatkan kepada kita, ini babul khauf, nanti insya Allah ada babul raja. Biar kita rasa takut dulu hidupnya. Bukan takut tidak semangat ngapa-ngapa lagi, supaya kita ingat untuk apa kita hidup. Pada saat Rasulullah SAW menceritakan dengan para sahabatnya, pada saat itu di dalam riwayat tersebut diceritakan bahwa Rasulullah SAW lagi makan, kumpul sama para sahabat. Rasulullah suka ngumpul sama sahabat. Banyak riwayat-riwayat hadis-hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah berkumpul. Sering Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya. Nah pada saat itu beliau makan bersama para sahabat, ngumpul, makannya makan daging. Rasulullah itu paling suka makan daging diraknya. Ada di dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah, itu bercerita tentang kesehariannya Rasulullah SAW, dari segi makannya, tidurnya, minumnya, dan seterusnya. Nah Rasulullah itu suka makan dirak. Kalau kambing itu paha bagian depan, paha bagian depan. Rasulullah makannya kadang pakai dicubit. Tahu dicubit? Kita ampal sehiris itu bagi 4. Ya Pak, kita nangkap seampalan, enggak dikibit. Biasanya kalau diaman itu bisa, kamu tetap halus. Ayam itu paling belah 2, belah 4 itu paling halus. Menggita. Dadanya jadi 5 dapatnya. Sebelah dadanya. Ya, jadi Rasulullah itu makannya kadang pakai dicubit, ditangkap pahanya, pegang, gigit. Kan indah makan macam itu. Ya, dagingnya banyak ya bibinya. Menukar ayam yang 1,5 kilo, bukan kilo. Kalau kita boleh kita praktekkan, ngomongnya aja. Ngomong ayam itu yang harusnya cang biru makannya dari itu, udah bisa cang udah. Katanya ki menghadap itu ayam belah 4 aja. So ini kita makan sangat atau dibakar. Nah, bukan gitu, nikmat. Pada saat beliau lagi kumpul-kumpul, tiba-tiba berubah. Masjid kita di cahaya muka Rasulullah SAW itu berubah. Tiba-tiba beliau langsung merubah pembicaraan yang tadinya biasa-biasa saja, senang makan sama para sahabat, tiba-tiba berubah ceritanya langsung mengerikan. Rasulullah bercerita tentang alam akhirat. Maka kata Imam Al-Ghazali, nanti di akhirat itu termasuk salah satu perkara yang tidak bisa kita tidak lewat, ialah jembatan sirat. Tahu siratal mustaqim, kuat mendengar tapi kita tidak tahu sebenarnya seperti apa. Coba kita dengarkan. Imam Ghazali menceritakan, kata beliau, siratal mustaqim itu ialah jisrun. Jisrun itu artinya jembatan. Jembatannya itu di mana diletakkannya? Mamdudun ala matni jahannam. Di sini mizan misalnya. Sini mizan itu tempat timbang amal. Kesananya lagi surga. Dari mizan setelah ditimbang amal harus lewat. Ke surga itu mesti lewat di jembatan. Maka kata Nabi, ana awwalu man yujizuhu. Aku orang yang pertama kali nyebrang. Jadi kalau kita, wah mungkin aku kita dapat aja udah nyebrangnya. Melingkau jalan mana kan misalnya? Jalan Padu surga. Mana surga Padu? Kada bisa dilingkau. Mesti mau ndak mau kita harus lewat.
Nah, cara melewatinya ini kata Rasulullah macam-macam orang yang berjalan di atasnya. Wa minhum man yamshi masyan, ada yang berjalan. Wa minhum man yamshi masyan, yang berjalan seperti mana jalan normal. Ada juga yang mereka di atasnya itu kalbarqil khatif, kilat yang menyambar, ancam, langsung sampai depan surga. Wa minhum, dan di antara mereka ada yang berkisut. Yang paling parah kata Nabi, ada mereka yang nyeberang itu batisnya di atas, kepalanya di bawah, usung sama. Ini lecannya, kalau jangan harap selamat. Kenapa? Jembatan Sirat itu bukan jembatan kayak jembatan Sungai Luar, handap. Panjangnya perjalanan 3.000 tahun. Bayangkan 3.000 tahun. Kita hidup aja 60 tahun belum tentu juga sampai. 3.000 tahun perjalanannya, menanjak 1.000 tahun. Kayak tingginya nanjak 1.000 tahun. Dataran 1.000 tahun, turunan 1.000 tahun. Orang naik gunung, yang suka daki gunung puncak itu tidak ada yang sampai bertahun-tahun. Berminggu mungkin ada, tapi kalau bertahun tidak ada. Bayangkan jembatan Sirat ini 3.000 tahun perjalanan. Bukan pula jembatannya itu besarnya macam jembatan Sungai Luar. Jisrun mamdudun ala matni jahannam ahaddu minas sayfi wa adaqqu minas sya'ri. Lebih kecil dari rambut, lebih tajam dari pedang. Coba tarai malamnya imbang kulitnya tentang tangga kita ada di parang. Kan usah yang basah, yang sudah ditabaskan ada kijak, luka gak ada? Insya Allah luka berisik. Ini jembatan lebih kecil dari rambut, karena basah gitu, dia ada tajam, lebih tajam dari pedang. Itu yang bakal kita pijak. Dan itu tidak akan pernah bisa kita lewati tanpa menyeberang. Tak ada kisah kalau bisa menghadap masuk surga kada nyebrang. Tidak ada satu hamba pun. Bahkan Rasulullah bilang, aku yang pertama kali nyebrang. Tahu di bawahnya apa? Bukan sumur, bukan sungai, bukan binatang buas di bawahnya, tapi api neraka yang menyala. Bayangkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amarallahu ta'ala ayyuqida 'alan nari al-fa'amin hatta marrat. Allah perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, panaskan neraka 1.000 tahun. 1.000 tahun panaskan. Hatta marrat, merah api neraka, merah. Kemudian kata Allah, belum lagi wahai para malaikat, summa auqada 'alaiha al-fa'amin hatta yaddat. Tambahi malaikat 1.000 tahun lagi, panaskan lagi 1.000 tahun. Dipanaskan sama para malaikat, bertambah panas, putih jadinya tuh api. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, summa auqada 'alaiha al-fa'amin. Allah perintahkan malaikat panaskan lagi 1.000 tahun lagi, kurang masih. Hatta suwaddat wa hiya saudaun mughlamatun, sehingga api itu berubah saking panasnya hitam jadinya. Ini yang akan membakar orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang ketika hidup maksiatnya lebih banyak. Ketika kita nyebrang, kata Nabi, bukan pula api itu berdiam. Nyebrang itu apinya tuh menyerang, menjilat-jilat orang yang di atas jembatan Sirat tersebut. Kayak apa kita bisa selamat? Kalau bukan rahmat Allah, kalau bukan kasih sayang Allah. Maka untuk mendapatkan kasih sayang Allah, kita ikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Di antaranya talibul ilmi, menuntut ilmu, insya Allah kita selamat. Karena Rasulullah pada saat nyebrang, Rasulullah paling duluan, tidak langsung masuk surga, nunggu kita. Nih yang kita bersalawat pada malam hari ini, itu untuk Rasulullah. Rasulullah tidak butuh dengan salawat kita, tapi itu salawat kembali semua kepada kita. Maka kita hadir bersalawat itu semuanya untuk kita. Rasulullah tidak butuh dengan salawat kita.
Rasulullah sudah dijamin sama Allah masuk surga, tapi Rasulullah kepengen semua umatnya itu masuk surga supaya ini kita selamatkan. Maka dikatakan salah satu ulama yang menyebutkan bahwa syafa'atul uzma, ada beberapa riwayat. Di antara riwayat yang menyebutkan bahwa syafa'atul uzma itu ialah pertolongan Rasulullah ketika umat-umatnya masuk neraka, beliau keluarkan. Malaikat ngelihat pada saat itu banyaknya umatnya Nabi yang gugur ke dalam. Yang dalamnya jurang api neraka itu batu kalau dilempar 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Ya, apa dalamnya. Namun kita lempar ke laut, batu unjun, ada soal semenitnya sampai ke bawah. Yang kita unjun biasa di laut tuh kita lempar, nah, batunya kada soal kita semenit mana. Ya, paling setengah menit terasa tuh, oh disampai sudah. Kecuali kalau batunya itu melayang, batunya halus. Tapi ini jurang api neraka 70 tahun dilempar batu baru sampai. Pada saat Rasulullah menyaksikan umat-umatnya sebagian sudah masuk surga, Rasulullah masuk surga, Rasulullah balik lagi. Allah tanya, ya Rasulullah, ya Muhammad, apa yang kamu inginkan? Ya Allah, umatku ya Allah, banyak yang terjatuh ya Allah ketika mereka nyebrang ya Allah. Lantas apa yang kamu inginkan? Aku ingin angkat mereka, ingin selamatkan mereka. Dipersilahkan sama Allah. Itu yang disebut salah satu tafsir ulama yang menyebutkan syafa'atul uzma, pertolongan besar-besaran. Maka diangkat sama Rasulullah. Diambil itu yang kuburan ke bawah. Diangkat itu, dimasukkan ke dalam surga. Diangkat sama Rasul. Dipilih itu yang di bawahnya tuh. Setelah diangkat sampai malaikat mengira, saking banyaknya Rasulullah angkat orang dari neraka, malaikat kira tidak ada lagi orang dalam neraka itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita beruntung bisa berkumpul di sini bersalawat. Hikmahnya nanti bakal kita rasakan ketika kita berjumpa dengan Rasulullah. Kata Nabi, orang yang paling dekat denganku yang mau bersalawat, banyak salawatnya tambah parah. Namun kita kada mau bersalawat, ya bagian. Takutnya, khawatirnya Rasulullah yang Allah izinkan memberi pertolongan, Rasul tidak kenal sama kita. Ibaratnya kan ada tandanya orang yang sudah bersalawatnya. Maka kita hadir di tempat ini menjadikan satu bukti bahwa kita dulu waktu di dunia sudah bersalawat. Waktu di dunia dulu kita pernah menuntut ilmu. Kata Nabi, kun aliman atau muta'aliman atau mustami'an atau muhibban. Jadilah kamu orang alim. Kada kawa jadi orang alim. Jadi orang yang ketujuh nuntut ilmunya orang alim. Kada bisa juga waktu kita banyak tersita dengan pekerjaan kita. Kita sudah punya tanggung jawab anak istri kita. Kada bisa kita nuntut ilmu macam orang yang belajar setiap hari macam santri. Jadi yang ketiga kata Nabi, siapa yang ketiga? Al-mustami'an, seminggu sekali ada pengajian datang. Kita kada tahu setiap hari, kita sudah punya tanggung jawab masing-masing. Amun kita hendak ngaji setiap hari, ya apa anak kita? Makan apa anak bini kita di rumah? Maka kita mustami' ketujuh mendengar, walaupun cuma seminggu sekali. Yang terakhir kada kawa itu, aduh aku sibuk guru ay. Amun seminggu sekali rasanya kada kawa nih. Kada bisa hadir aku, setahun sekali kayaknya bisa lah. Kada apa juga. Jadi Nabi mun kada kawa seminggu sekali ibaratnya au muhibban. Minimal kamu suka melihat orang tulakan. Masya Allah, kaminya orang tulakan bila aku dapat bisa tulak balik. Bila aku ada waktu. Itu paling terakhir pilihannya. Ada lagi selain itu. Au muhibban, pecintanya jadilah. Walaupun dia berempat ngaji, yang penting dia cinta. Ketujuh melihat, kada risih, kada gelisah. Melihat orang menuntut ilmu itu dia senang. Apalagi kalau bisa bantu, wah itu luar biasa. Maka kata Nabi, ingatkan kepada kita, fala takunil khamisatu fatahlik. Jangan kamu jadi yang kelima. Kalau kamu jadi yang kelima, celaka kamu. Siapa yang kelima? Wawalladzi yakrahul ulama, orang yang benci sama orang alim. Ingat kada alim, kada mau ngaji, kada mau mendengar, kada cinta, malah benci. Kata Nabi, fatahlik,
Di akhirat kau minta tolong sama siapa nanti? Sudahnya waktu di dunia kita nih ada banyak amal. Kita kadang macam orang-orang soleh dulu yang setiap malamnya ratusan bahkan ribuan rakaat. Yang sanggup mereka bersalawat itu setiap hari setiap malamnya 15.000 kali. Apa ada mimpi Nabi setiap malam 15.000 kali. Padahal waktunya sama dengan kita. Tapi waktu mereka berkah, diberikan keberkahan oleh Allah 15.000 kali bersalawat. Kita 100 kali bersalawat. Waktu tahiyat tuh Bang, di luar minggu Allah Alam. Padahal ya mau dihitung itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi saya ada dapat ijazah sholawat. Sumbernya saya lupa nih sebelum Habib Mundir, kenal Habib Mundir? Habib Mundir Al-Musawwab almarhum. Beliau mengijazahkan kepada seorang Habib, saya lupa nih nama Habibnya. Dari Habib itu ke Habib Mundir, dari Habib Mundir ke Habib Umar bin Habib Hadramaut. Salawatnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terserah baca berapa kali. Ini aja amalan beliau yang kalau dibaca bisa jumpa dengan Rasulullah. Tapi bacanya dengan sekali. Sekali ketemu Nabi. Tapi kalau dengan ikhlas bisa jadi Allah bukakan hati kita bisa jumpa dengan Rasulullah. Maka kita minta sama Allah mudah-mudahan sebelum mati kita jumpa barangkali lewat mimpi. Karena kalau mimpi orang alim, apalagi mimpi jumpa Rasulullah, itu iblis tidak bisa menyerupai, pasti benar. Kalau kita mimpi Nabi berarti kita betul-betul jumpa dengan Rasulullah, walaupun dalam mimpi. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan ketika kita berkumpul di tempat ini kita riang gembira bersama Nabi, kita minta mudah-mudahan nih kita di akhirat berkumpul lagi sama aneh sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal